Bab 1701, kembali dari luar negeri. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata 2 hari sudah berlalu dan besok adalah hari di mana upacara peresmian klan Raja Naga akan diselenggarakan. Seluruh anggota keluarga King mulai bergerak. Namun karena ada Efron yang mengurus semuanya, Dev tidak perlu khawatir sedikit pun. Selama 2 hari ini dia mengajak Nora berkeliling dan mengenal orang-orang serta lingkungan sekitar. Selain itu juga untuk membuat Nora lebih mengenal tubuhnya sendiri, agar tidak terbongkar. Kak Eli, 2 hari ini Kak Dev selalu membawa wanita itu berkeliling. Apa saya perlu mengingatkan dia kalau kamu adalah pacarnya? Weni melihat Dev yang selalu membawa Nora berkeliling 2 hari ini angkat bicara untuk membela Eli. Biarkan saja dia membawa siapa yang dia suka, Paman Bram sudah mengatakan tidak boleh memberikan tekanan yang terlalu besar kepada Dev. Jika benar-benar menyukai seseorang, saat kamu semakin mengekangnya maka dia akan semakin ingin melepaskan diri. Eli akhirnya berpikiran terbuka dan bertanya pada Weni, bagaimana dengan Thomas? Kenapa hari ini dia tidak datang menemuimu? Dia sedang sibuk, besok adalah upacara peresmian klan Raja Naganya Kak Dev, jadi banyak yang harus dikerjakan. Kak Eli, kalau kamu bosan, bagaimana jika kita berdua berjalan-jalan? Weni takut Eli akan bosan sendirian jadi dia berkata seperti itu. Baik, Eli mengangguk. Namun saat Eli dan Weni hendak pergi berkeliling di luar, 2 orang gadis yang penampilannya sama persis dan berpakaian memikat berjalan masuk ke dalam. Kalian berdua mau pergi kemana? Ajak kami juga ya. 2 gadis itu berkata sambil tersenyum. Kak Elena, Kak Helen. Weni yang melihat itu segera menyapa mereka. Eli yang melihat mereka juga segera maju dengan gembira dan bergabung dengan mereka. Elena dan Helen telah dikirim pergi oleh Bram, dia meminta mereka berdua untuk berkultivasi karena keduanya memiliki bakat alami dalam teknik pesona. Jika dapat menemukan orang yang bisa membimbing mereka dengan benar dalam kultivasi maka mereka akan memiliki masa depan yang cerah. Jadi kedua kakak beradik ini dikirim ke luar negeri untuk berlatih teknik pesona. Dan perpisahan itu sudah berlangsung beberapa bulan. Kalian berdua kenapa tiba-tiba kembali? Eli bertanya dengan penasaran. Dev akan mendirikan sebuah klan, acara besar seperti ini mana mungkin kami kakak beradik akan melewatkannya. Helen berkata sambil tersenyum. Senyuman ini, bagaikan hembusan angin yang menyapu wajah, membuat bunga-bunga bermekaran bahkan hati para wanita pun sedikit berguncang. Bisa terlihat bahwa teknik pesona Helen sudah berkembang pesat. Kebetulan sekali, kita berempat bisa berjalan-jalan bersama. Weni berkata dengan gembira. Di mana Dev? Tanya Elena. Pertanyaan Elena seketika membuat Eli canggung dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kak Dev menemani seorang wanita berjalan-jalan, entah dari mana asalnya wanita itu, mereka tidak bisa dipisahkan sepanjang hari. Elena dan Helen yang mendengarnya seketika menjadi sangat marah. Ayo, bawa kami pergi menemuinya, saya jamin Dev akan tunduk sepenuhnya pada kita, apapun yang kita katakan akan dia patuhi. Kata Elena. 4 gadis itu pergi mencari Dev, menyusuri jalanan dan 4 gadis ini menarik banyak perhatian orang-orang. Terutama Elena dan Helen, senyuman mereka begitu menggoda hingga para pria bahkan terlibat perkelahian hanya karena melihat mereka berdua. Tidak lama kemudian, keempat gadis itu menemukan sosok Dev dan Nora yang ada di sampingnya. Hanya saja Dev tidak melihat mereka berempar. Benar-benar tidak disangka, setelah ribuan tahun dunia akan berubah menjadi seperti ini. Nora melihat sekelilingnya dan menunjukkan rasa keingintahuannya, namun dia kembali terlihat bingung dan berkata, energi spiritual di dunia terlalu tipis, sama sekali tidak bisa berkultivasi, jangankan berkultivasi, bahkan untuk mengeluarkan 2/3 dari kekuatan tubuh fisik ini saja akan sulit. Lantas kamu tidak memiliki cara lain untuk kembali ke kondisi semula? Tanya Dev. Menurut Dev, saat ini roh spiritual yang ada di dalam tubuh Nora sudah berusia ribuan tahun, dia bahkan merupakan wanita suci dari Istana Rembulan, lantas dia tidak memiliki cara lain. Bab 1702, jangan berkelahi lagi. Nora menggelengkan kepalanya, tidak bisa, energi spiritual di dunia begitu tipis, seolah-olah ada kekuatan terlarang di dunia ini yang menahan perkembangan para kultivator, saya tidak bisa mengatakan secara spesifik apa kekuatan terlarang itu, pokoknya terasa seperti ada sesuatu yang membatasinya. Kekuatan terlarang. Dev menjadi kebingungan lalu dia teringat saat berada di Pulau Parbat, seluruh pulau itu juga terdapat kekuatan terlarang yang menghalangi penduduk pulau itu untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi, jadi tidak peduli sekuat apa penduduk pulau itu berkultivasi mereka juga tidak akan bisa mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Saat ini di benak Dev terlintas sebuah pikiran yang berani. Lantas ada orang yang telah membentuk kekuatan terlarang di seluruh dunia ini, untuk mengendalikan perkembangan kultivator abadi. Dev merasa dirinya sedikit konyol saat memikirkan hal ini. Siapa yang mampu membuat kekuatan terlarang di seluruh bumi, itu sama sekali tidak mungkin. Ayo, saya akan membawamu berkeliling. Dev menghela nafas dengan tidak berdaya, awalnya dia mengira dengan pulihnya Nora maka dia akan memiliki seorang master guru di sisinya, dan dia akan menjadi hampir tidak terkalahkan. Namun tidak disangka kekuatan Nora dibatasi dan Sekar hanya bisa mengerahkan kekuatan seorang Grandmaster Guru tingkat 5.
Saat Dev dan Nora sedang berjalan-jalan, tiba-tiba dua aroma wangi yang halus terasa dan masuk ke dalam hidung Dev seketika. Mencium aroma ini, Dev merasa sedikit pusing dan diikuti oleh aliran darahnya yang menjadi panas, sekujur tubuhnya juga menjadi panas. Dev segera menoleh dan menemukan Ellie dan yang lainnya. Elena dan Helen juga ada di antara mereka. Melihat kedua orang itu, Dev langsung mengetahui apa yang terjadi. Dia baru hendak berbicara namun ekspresi Nora yang ada di sampingnya sudah berubah drastis. Iblis wanita yang beraninya menggunakan teknik pesona di siang bolong seperti ini. Nora tidak mengenal Elena dan Helen. Melihat kedua orang itu menggunakan teknik pesona, dia seketika menjadi marah dan menyerang ke arah keduanya. Elena dan Helen juga tidak mau kalah dan berkata pada Nora, "Dasar rubah wanita yang merayu pacar orang lain, kamu adalah iblis wanita yang sebenarnya licik." Petik 2. Tidak lama kemudian, tiga orang itu terlibat perkelahian di jalan dan karena jalanan itu terletak di pusat kota, tidak satu pun dari ketiga orang itu yang berani menggunakan kekuatan penuhnya. Jika tidak maka bumi akan terbelah dan menyebabkan banyak orang terluka, hal semacam itu tidak diizinkan oleh pihak pemerintahan. Karena alasan itu, Nun yang kekuatannya terbatas terlibat perkelahian dengan Elena dan Helen. Tapi sulit untuk menemukan pemenangnya. Banyak orang-orang yang di sekitar mulai berkumpul di sekitar mereka untuk menonton keramaian, dan mulai menunjuk-nunjuk. Pada San Im, Dev menjadi sangat canggung. Sudah jangan berkelahi lagi. Jam berkelahi lagi. David tidak berdaya dan hanya bisa maju untuk melerai dan memisahkan beberapa orang itu. Sudah, ini adalah kesalahpahaman, kita bicarakan lagi setelah pulang. Dev tidak banyak bicara dan segera menarik beberapa orang itu untuk pulang. Meskipun Dev menarik mereka dengan cepat, namun kejadian itu tetap saja berhasil diabadikan oleh orang lain dan tersebar di internet. Saat itu, di forum seni bela diri, orang-orang mulai berdiskusi tentang beberapa wanita yang berkelahi memperebutkan Dev. Hal ini membuat Dev tidak tahu harus berbuat apa, namun beberapa wanita itu juga sangat bijaksana. Setelah mendengarkan penjelasan Dev, mereka akhirnya berkaiku. Saat itu Nora juga menyerang demi melindungi Dev, Elena dia juga tidak menyalahkannya. Dev tampak tidak berdaya, dia duduk sendirian di balkon sambil merokok. Dev dapat menemukan cara untuk menghadapi musuh yang lambat. Tapi menghadapi begitu banyak wanita, Dev benar-benar udah tahu bagaimana cara mengatasinya. Sebagai penguasa klan Raja Naga yang terhormat, Hamuo malah merasa khawatir akibat wanita. Pada saat ini, Bram datang dan duduk di sebelah Dev. "Paman Bram," Dev menyalakan sebatang Mikal Unuik, "Brum, aduh, saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa." "Kamu tidak perlu berbuat apapun, saya percaya para gadis itu dapat mengatasi sendiri hubungan mereka, wanita tidak seharusnya menjadi sumber kekhawatiranmu, kamu harus meletakkan fokusmu di tempat lain." Bram membujuk Dev. Dev mengangguk, dan kekhawatiran terlihat menghilang dari wajahnya. Bab 1703, berkunjung. Kota Gama, Majelis Perlindungan Hukum. Junior bergegas masuk ke aula utama Majelis Perlindungan Hukum, Tuan Graham, tim misi. Diplomatik negara Partan telah tiba dan sedang berada di luar saat ini. Tuan Graham mengangguk, biarkan mereka masuk. Tidak lama kemudian, Junior membawa tim misi diplomatik negara Partan masuk. Yang berdiri di paling depan adalah seorang pria parubaya berjanggut yang bernama Kaminaki Kazuo, yang juga merupakan pemimpin tim ini. Di belakang Kaminaki Kazuo ada 5 orang lainnya, semuanya mengenakan setelan jas namun ada satu orang yang mengenakan seragam samurai dan membawa katana, rambutnya disisir dan dikucir di belakang. Raut wajah Junior seketika menjadi dingin saat melihat orang itu berani membawa pedang, dia segera maju dan berkata, "Serahkan pedangnya, bertemu dengan Tuan Graham dilarang membawa senjata apapun. Pedang adalah jiwa dari para pendekar samurai seperti kami tidak pernah menyerahkan senjata kami kecuali kalau kamu membunuhku." Pendekar samurai itu berkata dengan ekspresi penuh penghinaan. Junior mengernyitkan keningnya dan mengulurkan tangannya untuk meraih pedang di tangan pendekar samurai itu. Saat Junior meraih katana itu, dia melihat tangan pendekar samurai itu bergetar kecil diikuti dengan sebuah kekuatan besar yang membuat Junior mundur beberapa langkah. "Rui Watanabe, tidak boleh tidak sopan." Kaminaki Kazuo menegur pendekar samurai itu. Tuan Graham kemudian melambaikan tangannya pada Junior, "Biarkan saja mereka." Junior hanya bisa mundur dan Tuan Graham menoleh ke arah Kaminaki Kazuo, "Tuan Kaminaki, silakan duduk." "Terima kasih banyak Tuan Graham." Kaminaki Kazuo mengangguk dan semua orang mengambil tempat duduk yang ada di samping. Namun di saat Rui Watanabe hendak duduk, terlihat Tuan Graham menjentikkan jarinya. Bruak. Kursi yang ada di bawah Rui Watanabe hancur dengan suara keras dan langsung berserakan di lantai. Hal ini membuat raut wajah Rui Watanabe menjadi sangat jelek. "Tuan Kaminaki, sungguh minta maaf, kursi ini sudah tua dan tidak disangka akan rusak." Tuan Graham berkata dan mengedipkan matanya pada Junior lalu berkata, "Kapten Junior, pergi dan bawakan kursi lagi." Junior melihat Tuan Graham yang mengedipkan matanya seketika mengerti dan berpura-pura berkata, "Tuan Graham, semua kursi sudah dipindahkan karena ada acara, sudah tidak ada kursi yang tersisa lagi."
Aduh, kebetulan sekali, kalau begitu Tuan Watanabe hanya bisa berdiri. Tuan Graham tersenyum dengan ekspresi bersalah. Hal ini membuat Rui Watanabe sangat marah, tapi Kaminaki Kazuo bergegas berkata, tidak masalah, sebagai pendekar samurai negara Partan, berdiri juga tidak masalah. Meskipun Rui Watanabe sangat marah, tapi Kaminaki Kazun sudah berkata seperti itu, dia juga tidak bisa mengatakan apapun lagi dan hanya bisa berdiri dengan patuh di samping. Tuan Kaminaki, apakah ada urusan tertentu atas kedatangan kalian kali ini? Tuan Graham bertanya walau sudah mengetahuinya. Karena sebelum tim misi diplomatik berkunjung, mereka sudah menjelaskan niat mereka dengan jelas, jadi Tuan Graham tidak mungkin tidak tahu. Tuan Graham, kedatangan kami kali ini hanya untuk berlatih seni bela diri dan mempererat hubungan antar kedua negara, tidak ada maksud lain. Kami sudah mendengar kabar tentang seorang pemuda berbakat dalam dunia bela diri negara Anda, memiliki kekuatan yang luar biasa di usia muda, jadi kami datang secara khusus untuk belajar darinya. Kaminaki Kazuo langsung membicarakan intinya, dia tahu tidak ada gunanya bertele-tele dengan Tuan Graham. Memang benar, belakangan ini di dunia bela diri ada seorang pemuda berbakat yang baru, namun entah siapa yang akan Tuan Kaminaki utus untuk belajar darinya. Tuan Graham bertanya dengan ekspresi bingung. Kaminaki tercengang, lalu berkata, tentu saja Rui Watanabe, di dalam kelompok kami hanya dia satu-satunya seniman bela diri. Sebenarnya Tuan Graham sudah menyadarinya sejak awal, orang-orang lainnya hanya orang biasa, mereka tidak memiliki aura di dalam tubuh mereka, hanya Rui Watanabe yang memiliki aura yang melonjak di tubuhnya. Baiklah kalau begitu, namun perlu diingat pemuda berbakat ini bukan perwakilan resmi dari pihak pemerintahan, jadi jika kalian ingin belajar darinya kalian hanya bisa mengajukan tantangan sendiri kepadanya, mengenai apakah dia akan menerima tantangan kalian atau tidak itu di luar kendali saya. Saya tidak sepatutnya memaksa orang untuk menerima tantangan kalian hanya untuk memberi muka pada pihak pemerintah, semoga Tuan Kaminaki mengerti. Kata Tuan Graham. Dengan perkataan Tuan Graham ini kami sudah merasa lega, kalau begitu kami tidak akan mengganggu lagi. Kaminaki Kazuo berpamitan. Alasan dia datang menemui Tuan Graham adalah untuk mendengarkan kata-kata ini dari Tuan Graham, kalau tidak pada saatnya pihak pemerintah akan turun tangan dan mereka akan berada dalam masalah. Bab 1704, datang dengan niat jahat. Keesokan harinya. Seluruh keluarga King menjadi pusat perhatian di dunia bela diri karena mulai saat ini, keluarga King akan berubah menjadi klan Raja Naga. Keluarga King telah berubah dari sebuah keluarga menjadi sebuah klan, dengan begitu mereka bisa merekrut lebih banyak murid. Efron melakukan pekerjaannya dengan sangat baik, dia menyiapkan tempat acara dengan sangat mewah dan berhasil mengumpulkan ribuan murid yang baru direkrut. Hal ini juga untuk menunjukkan kekuatan klan Raja Naga kepada keluarga-keluarga bela diri lainnya. Kak Dev, hari ini klan Raja Naga resmi didirikan, saya mempunyai satu hadiah untukmu. Efron berkata dengan misterius. Hadiah apa? Dev bertanya dengan heran. Kamu ikut saja denganku, nanti kamu akan tahu setelah melihatnya. Efron membawa Dev ke sebuah lapangan, karena klan Raja Naga akan didirikan di sini, maka area ini diperluas secara khusus. Di atas lapangan ini terdapat sebuah patung yang menjulang tinggi di tengahnya. Efron melambaikan tangannya dan kain merah besar yang menutupi bagian atas patung itu perlahan-lahan ditarik ke bawah. Saat kain merah itu ditarik, Dev langsung tercengang. Karena patung itu ternyata adalah dirinya. Patung itu diukir dengan begitu hidup, tampak sama persis dengan Dev. Kapan kamu mempersiapkan benda ini? Dev tanya dengan terkejut. Sudah disiapkan sejak awal, untuk memberi kejutan padam. Efron berkata sambil tersenyum. Dev tersenyum dan menepuk pundak Efron, terima kasih Li. Dev merasa Efron ini memang anak yang cerdas dan memiliki bakat, hanya saja dulu Navin sangat menindasnya, sehingga dia tidak bisa menunjukkan potensinya begitu saja. Saat mendekati tengah hari, orang-orang mulai datang untuk mengucapkan selamat sambil membawakan hadiah. Dev menyambut mereka satu persatu dengan sikap rendah hati. Dalam waktu setengah jam yang singkat, puluhan keluarga bela diri di kota Gama datang untuk mengucapkan selamat pada Dev. Kerumunan sebanyak ini memang belum pernah dilihat oleh keluarga dan klan lainnya. Kepala keluarga Zefri telah tiba. Pada saat itu, terdengar teriakan dari luar dan Dev segera menyambutnya. Kepala keluarga Zefri, Dev menangkupkan tangannya. Tuan Dev, selamat ya. Waskita segera menyerahkan hadiah kepadanya. Kepala keluarga Zefri, silakan masuk, Dev memberi jalan. Di saat itu, Mia angkat bicara, Dev, Ayaliku sudah memberi hadiah, saya belum, saya juga ingin memberi hadiah. Mia berkata dan melambaikan tangannya, terlihat sebuah truk yang melaju masuk. Di dalamnya berisi beberapa sumber daya kultivasi yang langka, termasuk bahan obat yang sudah berusia tinggi dan lain-lain. Dev seketika tercengang, mana ada orang yang memberi hadiah seperti ini. Waskita menatap Dev dan tersenyum, Tuan Dev, Mia anak ini sudah mengosongkan seluruh isi gudang keluarga Zefri. Dev yang mendengarnya tersenyum pasrah, Nona Mia, silakan masuk, kamu terlalu sungkan.
Saya tidak bersikap sungkan, saya hanya pindah rumah, lagi pula pada akhirnya saya juga akan tinggal di sini, bersama denganmu. Mia berkata dengan lugas. Hal ini langsung membuat Dev terdiam dalam sejenak. Untung saja pada saat itu, ada teriakan yang terdengar dari luar lagi, Diki dari keluarga Martin di Provinsi Alhas telah tiba. Marham Louis dari keluarga Louis di Barat Daya telah tiba. Andre Winarta dari keluarga Winarta di Provinsi Mura telah tiba. Sandi Reimana dari keluarga Reimana di Provinsi Tara telah tiba. Kejadian yang tiba-tiba ini membuat Dev dan banyak tamu lainnya kebingungan. Karena orang-orang yang namanya baru saja disebut berasal dari keluarga-keluarga besar yang baru saja muncul belakangan ini, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang sangat kuat. Terutama Diki, yang telah memenangkan puluhan pertandingan secara berturut-turut dan membuat reputasinya. Dev juga tampak kebingungan, dia tidak tahu mengapa orang-orang ini tiba-tiba muncul. Dia tidak memiliki hubungan pertemanan dengan mereka. Tuan Dev, orang-orang ini datang dengan niat jahat, kamu harus hati-hati. Waskita mendekati Dev dan memperingatkannya dengan suara pelan. Dev seketika mengerti dan menganggukkan kepalanya, lalu berjalan keluar untuk menyambut mereka. Karena bagaimanapun mereka datang sebagai tamu dan Dev tidak mungkin mengusir mereka. Mia yang melihat itu juga mengikuti di belakang Dev dan berjalan keluar bersama. Bab 1705, Bella sudah tiba. Saudara Dev, selamat ya. Melihat Dev berjalan keluar bersama dengan Mia, Diki segera berkata sambil tersenyum kecil. Sama-sama. Dev menatap Diki dan sedikit canggung, karena dia sama sekali tidak mengenal Diki dan tidak tahu siapa pihak lawan. Dia adalah Diki dari keluarga Martin di Provinsi Alhas. Mia memperkenalkan pada Dev. Dev yang mendengarnya seketika menyadari, ternyata saudara Diki ya, saya sudah mendengar banyak tentangmu. Haha, saudara Dev terlalu berlebihan, di seluruh dunia bela diri ini, tidak ada yang tidak tahu tentang dirimu. Diki tertawa dan menunjuk beberapa orang yang ada di belakangnya, saudara Dev, izinkan saya memperkenalkan kepadamu. Ini adalah Marham Louis dari keluarga Louis di Provinsi Barat Daya. Ini adalah Andre Winarta dari keluarga Winarta di Provinsi Mura. Ini adalah Sandi Reimana dari keluarga Reimana di Provinsi Tara. Kami semua sangat mengagumi reputasimu dan secara khusus datang dari jauh untuk bertemu denganmu. Diki memperkenalkan yang lainnya pada Dev dan Dev menyapa mereka dengan sopan. Hanya saja ekspresi orang-orang ini tampak dingin dan hanya mengangguk lalu berjalan masuk ke dalam. Dev tidak perhitungan, dan memerintahkan orang untuk melayani mereka lah sementara dia terus menyambut para tamu di depan pintu. Dev, kamu harus berhati-hati, orang-orang itu datang untuk menginjakmu untuk bisa naik ke puncak, mereka ingin membuat reputasi untuk diri mereka melalui kamu. Mia memperingatkan Dev. Tidak masalah, orang-orang ini hanya memiliki kekuatan Grandmaster Guru, jika benar-benar bertarung saya tidak takut pada mereka. Pada saatnya jika benar-benar bertarung, tidak bisa dipastikan siapa yang akan menginjak siapa. Dev tersenyum ringan. Saya suka pada sikap percaya dirimu ini, tidak perlu khawatir, keluarga Zefri akan selalu berada di sisimu selamanya, bagaimanapun kita adalah keluarga. Mia berkata dengan penuh semangat. Dev hanya bisa tersenyum pasrah, dia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Di saat itu, tiba-tiba terdengar teriakan dari luar, Bella dari Istana Lotus Merah telah tiba. Saat mendengar nama itu, tubuh Dev sedikit bergetar. Dia tidak menyangka Bella akan benar-benar datang. Mia melihat sikap Dev yang tidak biasa dan berkata sambil mengejeknya, apakah kamu berhutang asmara kepada orang dan sekarang orang itu datang mencarimu? Jangan bicara sembarangan. Dev memelototi Mia dan bergegas pergi keluar untuk menyambutnya. Terlihat Bella yang mengenakan gaun putih, memancarkan aura yang segar dan sederhana, Paula dan beberapa pelayan wanita dari Istana Lotus Merah juga ikut di belakangnya. Sosok wanita cantik yang muncul entah dari mana seketika menarik perhatian banyak tamu, satu persatu dari mereka mulai menoleh. Nona Bella, tidak disangka kamu benar-benar akan datang. Dev maju dan berdiri di hadapan Bella dengan ekspresi yang agak rumit. Tuan Dev, urusan sebesar ini tentu saja saya harus datang untuk memberi selamat. Bella berkata dengan senyuman tipis, ekspresinya menggambarkan pesona yang tidak terbatas. Ayo silakan masuk. Dev tidak tahu harus berkata apa pada Bella, karena keduanya sudah lama tidak bertemu. Ayo, silakan masuk. Mia tiba-tiba melangkah maju dan berkata sambil mengaitkan tangannya pada lengan Bella dengan lembut. Bella tercengang dan menoleh ke arah Dev, ingin Dev memperkenalkannya. Namun tidak menunggu Dev angkat bicara, Mia langsung berkata, kakak, saya adalah pacarnya Dev, nama saya Mia Zefri. Mendengar kata pacarnya Dev membuat Bella tersenyum ringan dan berkata, halo saudari Mia, nama saya Bella, saya adalah temannya Tuan Dev. Saya tahu tentang kakak, Dev selalu membicarakan tentangmu, jangan membicarakan teman atau bukan, mungkin saja di masa depan kita semua akan menjadi satu keluarga. Kakak ikut denganku, saya ingin belajar dengan kakak bagaimana cara kakak merawat kulit dan tubuh dengan baik. Mia terbilang akrab, satu kalimat menjadi satu keluarganya membuat wajah Bella memerah, namun Bella sangat menyukai Mia.
Bab 1706, satu meja yang penuh dengan wanita. Dev hanya bisa mendengarkan omong kosong Mia dan tidak bisa menyela sepatah kata pun. Kak Dev, ternyata kamu selalu memikirkan kakakku ya, kenapa kamu tidak pernah mengunjungi kami setelah begitu lama? Kakakku masih terus memanggil namamu dalam mimpinya. Paula melangkah maju dan bertanya sambil mengejek Dev. Saya terlalu sibuk belakangan ini, tidak bisa meluangkan waktu. Dev menjawab dengan sedikit canggung. Kedepannya tidak masalah lagi, kita akan bisa sering bertemu. Paula berkata dengan gembira. Apa yang terjadi? Dev tercengang. Kakakku sudah memutuskan untuk memindahkan Istana Lotus Merah ke sini, dengan begitu kita akan menjadi lebih dekat dan bisa sering bertemu. Paula terkekeh. Dev menjadi terkejut dalam sekejap, dia tidak menyangka Bella akan membuat keputusan sebesar ini. Melihat Dev tidak berbicara, Paula meneruskan, kakakku melakukan ini demi kamu, jadi kamu tidak boleh mengecewakannya. Setelah selesai bicara, Paula bergegas menyusul yang lainnya. Dev membeku di tempat dan tidak dapat merespons untuk sesaat. Awalnya Dev sudah merasa khawatir karena ada begitu banyak wanita yang bersama, sekarang tidak disangka Bella juga akan ikut serta. Setelah sekitar 1 jam lebih, sebagian besar para tamu telah tiba. Di sisi lain Dev menyapa setiap meja dan bersulang kepada mereka karena bagaimanapun mereka datang untuk menghormati Dev, mengesampingkan apa tujuan mereka datang kemari, karena mereka datang sebagai tamu. Hanya saja, ada satu meja yang sama sekali tidak berani didatangi oleh Dev. Itu adalah meja yang ditempati oleh Bella, Mia dan yang lainnya. Entah tuan mana yang mengatur mereka sehingga para wanita itu duduk di satu meja yang sama. Bella, Mia, Nora, Ellie, Elena, Helen. Dev merasa was-was pada begitu banyak wanita di satu meja yang sama, dia takut mereka akan berkelahi. Namun pada akhirnya, Dev tetap menghampiri mereka, bagaimanapun Bella sudah datang dari jauh dan dia harus menunjukkan rasa terima kasihnya. Di saat Dev berjalan menghampiri meja itu, tatapan semua wanita jatuh pada sosok Dev. Dev merasakan tatapan dari para wanita itu, ini akan jauh lebih menegangkan daripada menghadapi seorang maha guru. Nona Bella, terima kasih banyak karena sudah datang jauh-jauh untuk memberi selamat, saya bersulang kepadamu. Dev berkata dengan canggung dan segera meneguk habis minumannya. Bella hanya bisa menutup mulutnya untuk menyembunyikan tawanya saat melihat sikap Dev yang malu-malu, dia lalu mengangkat gelasnya dan meminumnya sekaligus. Kalian minumlah, kalian lanjutkan saja saya mau pergi menyapa tamu-tamu yang lain. Dev terbata-bata dan menyelesaikan kalimatnya, lalu berbalik pergi seolah-olah sedang melarikan diri. Dan di belakangnya orang-orang ini terdengar suara tawa dari para wanita-wanita itu. Dev pada akhirnya duduk di meja Diki dan yang lainnya, karena adalah talenta-talenta muda, dan Dev ingin mengenal mereka lebih jauh. Tidak peduli musuh atau teman, tidak ada salahnya saling mengenal lebih baik. Dev baru saja duduk, Diki menatap Dev dengan cemburu dan berkata, saudara Dev tidak hanya menjadi generasi muda yang paling bertalenta, tidak disangka juga begitu terkenal di kalangan para wanita dan memiliki begitu banyak wanita cantik di sekitarmu, jika saya bisa begitu populer di kalangan para wanita, saya bahkan bersedia mengorbankan kekuatanku. Terlihat bahwa Diki mengatakan kata-kata ini bukan sebagai pujian tapi benar-benar cemburu. Perlu diketahui bahwa para wanita di satu meja itu masing-masing sangat cantik, memiliki bentuk tubuh yang bagus, memilih salah satu secara acak saja pasti adalah wanita cantik. Terutama Bella, yang membuat begitu banyak orang terpesona. Karena setiap gerakan Bella bahkan ekspresinya juga tampak anggun, dia memiliki daya tarik seperti seorang dewi. Seperti dewi suci yang turun dari langit. Kalau bukan karena ini adalah rumah Dev, maka pasti akan ada banyak orang yang menghampiri dan mendekatinya. Lalu Elena dan Helen yang terlahir dengan tubuh pesona, tidak peduli apakah aura yang menyebar dari tubuh mereka atau cahaya yang terpancar di mata mereka, itu membuat para pria tidak bisa tidak terpikat. Saudara Diki sedang bercanda ya, semuanya hanya teman, hanya teman. Dev tersenyum canggung. Segera setelah itu, Dev memancarkan kesadaran spiritual yang samar dan tidak terdeteksi yang menyelimuti beberapa orang itu. Dia ingin menyelidiki tingkatan kultivasi seperti apa yang dimiliki oleh orang-orang ini. Namun saat kesadaran spiritual Dev baru saja memasuki tubuh beberapa orang itu, sebuah kekuatan yang tidak terduga memutus kesadaran spiritualnya. Semua orang itu masing-masing memiliki kekuatan yang tidak dapat dijelaskan di dalam tubuh mereka. Hal ini membuat Dev langsung mengernyitkan keningnya. Melihat sikap Dev, Diki tersenyum ringan, saudara Dev, di generasi muda kita saat ini, kamu adalah yang terkuat, bagaimana kalau kita meluangkan waktu untuk bertanding beberapa jurus? Saudara Diki bercanda, bagaimana mungkin saya menjadi lawan dari saudara Diki? Saudara Diki sudah mengalahkan puluhan orang secara berturut-turut, hal itu sudah menggemparkan dunia bela diri sejak lama, saya tidak lebih dari seorang badut di hadapan saudara Diki. Dev berkata dengan sangat rendah hati. Perkataan Dev sedikit mengejutkan Diki, bagaimanapun di usia mudanya ditambah dengan kekuatan yang luar biasa, tentu saja dia bisa mengakui dirinya tidak terkalahkan dari orang lain. Namun tidak disangka Dev akan begitu merendah dan bahkan begitu merendah hingga membandingkan dirinya dengan badut.
Perbuatan Dev membuat Diki terkesan dengan Dev. Dev, jika kamu begitu rendah hati kenapa kamu mendirikan sebuah klan dengan begitu mencolok? Orang yang mendirikan klan di usia muda hanya kamu seorang. Jadi kamu tidak perlu merendah, kami sudah tahu kekuatanmu, kali ini datang memang ingin belajar beberapa jurus darimu. Kamu tidak mungkin tidak memberi muka untuk hal seperti ini, bukan? Di saat itu, Marham dari keluarga Louis di Provinsi Barat Daya berkata dengan tidak senang. Raut wajah Dev sedikit kaku, namun dia tetap tersenyum dan berkata, jika saudara Marham ingin belajar maka saya tentu saja akan menemani, namun hari ini tidak bisa. Baik, kalau begitu kamu atur waktunya, kita akan bertemu di arena bela diri. Marham berkata dengan tidak sabar. Di saat Dev hendak angkat bicara, tiba-tiba terdengar suara dari luar, Ketua Aliansi Seni Bela Diri, Robin telah tiba. Saat mendengar Aliansi Seni Bela Diri tiba, raut wajah semua orang tampak terkejut. Siapa yang tidak tahu kalau Aliansi Seni Bela Diri dan Dev selalu menjadi musuh bebuyutan? Mengapa mereka tiba-tiba datang untuk memberi ucapan selamat pada Dev? Atau mereka datang untuk membuat masalah? Raut wajah Dev menjadi muram, sementara Efron segera memerintahkan anak buahnya untuk siap siaga. Jika Aliansi Seni Bela Diri datang untuk mencari masalah, maka dia akan bertarung mati-matian. Tidak lama kemudian, Robin masuk dengan seorang pria muda yang mengenakan pakaian kasual. Namun, melihat dari posisi berdiri, Robin berdiri di belakang pemuda itu seolah-olah dia adalah seorang pelayan. Robin, untuk apa kamu datang kemari? Datang untuk mencari masalah lagi. Dev menatap Robin dengan dingin, jika kamu berani mencari masalah hari ini, maka saya akan menghapus jejakmu dari dunia ini. Robin baru saja ingin bicara, namun pemuda di sampingnya menghentikannya. Kamu Dev ya, nama saya Adam, mulai hari ini saya adalah Ketua Aliansi Seni Bela Diri, menggantikan Robin yang tidak mampu menjalankan tugasnya. Saya tahu Tuan Dev memiliki sedikit kesalahpahaman dengan Aliansi Seni Bela Diri, jadi hari ini saya datang secara khusus untuk meredakan ketegangan dan menyampaikan niat baik kami kepada Tuan Dev, serta untuk mengucapkan selamat kepada Tuan Dev karena sudah mampu mendirikan sebuah klan di usia muda. Saya membawa sebuah hadiah, sebagai tanda penghormatan. Adam berkata lalu melambaikan tangannya, Robin menyerahkan tongkat wajra yang ada di tangannya dengan enggan. Ini adalah senjata Mahaguru, ini adalah hadiah ucapan selamat dari Aliansi Seni Bela Diri, sebagai tanda penghormatan. Adam berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Semua orang melihat Aliansi Seni Bela Diri memberikan sebuah senjata Mahaguru, sebagai hadiah dan merasa sangat terkejut, bahkan beberapa orang di antaranya menatapnya dengan berbinar dan merasa cemburu. Dev juga merasa sedikit terkejut, namun dia tetap mengulurkan tangannya dan menerima senjata Mahaguru itu. Setelah tongkat wajra berada di tangannya, Dev langsung menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam tongkat wajra, namun segera senyuman sinis muncul di wajahnya. Kalau tebakanku tidak salah, maka sepertinya tongkat wajra ini sudah digunakan beberapa kali, bukan? Dev tidak percaya bahwa Aliansi Seni Bela Diri akan begitu berbaik hati. Ternyata sudah tidak banyak kekuatan Mahaguru yang tersisa di dalam tongkat wajra ini, dan akan segera hancur. Perlu diingat senjata Mahaguru juga memiliki batasan dalam penggunaannya, memiliki senjata Mahaguru tidak berarti memiliki seorang ahli dengan kekuatan Mahaguru yang selalu ada di sisinya. Bersambung.